Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan Tuhan selama seminggu ini. Saya percaya hari-hari ini bukanlah hari yang mudah buat kita. Tapi kita percaya saat kita bersandar pada Tuhan, Tuhan Allah kita yang tidak pernah meninggalkan kita, amin. Dia Allah yang tidak pernah gagal, selalu menggenapi janji-janjinya buat anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Karena tiada yang lain yang kita sembah, yang kita puji. Hari ini kita mau datang pada Tuhan, hanya kepada Yesus Kristus Allah yang kita sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau milik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
We will sing your praise, oh Lord, our God. Kami sembah Kau Tuhan. Oh praise of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, nyatakan di hadapan Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Lagi-lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur kalau Engkau masih beserta kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Walaupun saat-saat ini bukan masa yang mudah Tuhan, tetapi kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik, teramat baik buat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita bertepuk tangan sama-sama. Kita meninggikan nama Tuhan. Dia Allah yang kuat dan penuh kuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utuh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Amin. Di setiap musim hidup kami Engkau selalu ada. Haleluya. Biarlah kami boleh mempercayai bahwa kekuatan hidup kami hanya dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
mengucap syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Bapa, kami berdoa saat ini memberkati Tuhan ibadah kami Tuhan. Bapa, Engkau memberkati puji-pujian kami Tuhan. Engkau memberkati pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bahkan Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Bapa, biarlah ada roh takut akan Engkau Tuhan yang terus Tuhan ada pada setiap umat-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang taat dan setia Tuhan kepada Engkau Tuhan. Bapa, saat ini kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk memberkati bangsa kami Indonesia. Kami melepaskan berkat bagi kami bangsa Indonesia Tuhan. Biar Engkau nyatakan kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Biar Engkau mengaruniakan kasih dan setia-Mu Tuhan pada bangsa kami Tuhan. Kau yang memimpin pemerintahan bangsa kami Tuhan. Kau yang memimpin Tuhan Kepala negara kami Pak Jokowi Tuhan dan pemerintahannya Tuhan. Bapa, biarlah ada roh takut akan Engkau di bangsa ini Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Engkau juga yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Engkau membawa kami keluar Tuhan dari setiap problem yang ada Tuhan Yesus. Agar setiap kami Tuhan boleh melihat Tuhan bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap kami. Bapa, kami melepaskan berkat bagi kota kami Tuhan Cilegon Tuhan. Kami melepaskan berkat Tuhan bagi kota-kota yang ada Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu kasih karunia menyertai Tuhan setiap kota-kota yang ada Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh mencari Engkau Tuhan. Biarlah boleh terjadi Tuhan lawatan-Mu Tuhan, boleh terjadi Tuhan hujan pertobatan Tuhan, di mana Tuhan Kau nyatakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan, bahwa setiap manusia membutuhkan Engkau hari-hari ini Tuhan. Ajarkan kami taat dan setia Tuhan untuk mencari pribadi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mencari pemerintahan-Mu Tuhan, dan hidup di dalam jalan-jalan dan perintah-perintah-Mu Bapa. Bapa, berkati ibadah kami saat ini Tuhan. Kau memberkati setiap umat-Mu yang sedang ada dalam pergumulan Bapa. Kau buka jalan bagi setiap umat-Mu yang butuh jalan Tuhan. Engkau buka jalan buat mereka Tuhan yang kesulitan dalam bidang ekonomi Tuhan. Bapa, Engkau buka jalan Tuhan. Juga jikalau ada umat-Mu yang sakit Bapa, mari Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau memberikan penghiburan bagi mereka yang bersusah hati Tuhan. Bapa, Engkau Allah sendiri yang senantiasa menghibur setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa mengurapi firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan. Kau mengurapi setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Agar firman yang boleh kami dengar Tuhan, boleh berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Kami mau mengucapkan terima kasih Bapa untuk kasih dan setia-Mu, untuk pengorbanan-Mu Tuhan, untuk penebusan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini menjadi hari yang saya yakin sangat diberkati oleh Tuhan, di mana kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema yang sangat penting di masa pandemi ini. Saudara-saudara harus hidup dalam tema ini. Tema ini berjudul hidup kudus. Itulah gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup kerajaan Allah adalah hidup kudus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17, Roma 14 ayat yang ke-17, di sana dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, dari sini kita mengerti bahwa ternyata kerajaan Allah itu, kalau kita bicara tadi tentang gaya hidup kerajaan Allah, itu gaya hidup kerajaan Allah itu seperti apa? Nah, sebelum kita ngomongin gaya hidup kerajaan Allah, kita harus bicarakan dulu tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti apa? Nah, Alkitab bilang dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran,
kemudian damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara perhatikan. Jadi kerajaan Allah itu bukan tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang saya akan ambil kesimpulan. Jadi gaya hidup kerajaan Allah itu gaya hidup yang seperti apa? Gaya hidup kerajaan Allah itu berarti dari ayat yang kita baca tadi, kita menemukan jawabannya. Gaya hidup kerajaan Allah itu adalah gaya hidup yang hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itulah gaya hidup kerajaan Allah. Terus yang kedua, hidup dalam damai sejahtera. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi tentang kebenaran. Kedua, damai sejahtera. Jadi gaya hidup kerajaan Allah itu gaya hidup yang hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu adalah gaya hidup kerajaan Allah. Terus yang kedua, hidup dalam damai sejahtera. Itu gaya hidup kerajaan Allah. Dan yang terakhir, hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Jadi mudah saja, karena kebenaran dan damai sejahtera serta sukacita oleh Roh Kudus itu adalah tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tentang yang tiga tadi, bukan tentang makanan dan minuman, tapi tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi gaya hidup kerajaan Allah adalah hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Loh, benar saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran, saudara pasti hidup dalam damai sejahtera. Karena kita bilang di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Damai sejahtera kita akan alami, damai sejahtera tentu yang dari Tuhan, saudara ya. Damai sejahtera yang sejati itu akan kita alami ketika kita hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam damai sejahtera. Dan setelah itu kita akan hidup dalam sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi hidup dalam kebenaran menghasilkan hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera itu berarti hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Nah saudara, gaya hidup kerajaan Allah adalah ternyata hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Oke. Di mana letak kekudusannya? Di mana letak hidup kudusnya? Tema kita kan hidup kudus adalah gaya hidup kerajaan Allah. Terus di mana kudusnya tuh di mana? Nah, saudaraku yang terkasih, hidup dalam kebenaran itu berarti hidup dalam kekudusan. Saudara, hidup kudus itu harus hidup benar. Benarnya bukan seperti apa yang kita pikir, benarnya bukan seperti apa yang kita definisikan, benarnya bukan kriteria yang kita mau suguhkan, benarnya adalah benar seturut kebenaran firman Tuhan, seturut kebenaran Allah, seturut kebenaran dari kitab kerajaan Allah itu. Saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah kan, dan kita punya sebuah penuntun, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita pegang, saudara. Jadi hidup kudus adalah hidup dalam kebenaran. Jadi hidup kudus, gaya hidup kerajaan Allah, betul sekali, saudara. Hidup kudus itu gaya hidup kerajaan Allah. Oke, sekarang kita sudah bahas. Gaya hidup kerajaan Allah itu adalah hidup dalam kebenaran, artinya juga hidup kudus, kemudian hidup dalam damai sejahtera, dan kemudian hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Itu gaya hidup kerajaan Allah. Tapi ngomongin kerajaan Allah, saudara, kita nggak boleh hanya ngomongin kerajaannya saja, nilai yang ada di kerajaannya saja. Nggak cukup kalau kita hanya ngomongin itu. Kita juga harus bicarain kerajaan Allah itu siapa rajanya. Di kerajaan Allah itu siapa rajanya? Saudara dan saya tentu setuju bahwa raja di kerajaan Allah adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan 1 Petrus 1 ayat 16 bilang begini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah ternyata saudara, raja di kerajaan Allah itu kudus. Jadi kenapa kita harus punya gaya hidup kudus? Karena selain dari memang itu gaya hidup kerajaan Allah, ya rajanya juga kudus. Dan Alkitab bilang kalau dia kudus, kita pun harus kudus gitu. Karena kita
adalah warga dari kerajaan Allah itu. Kita adalah anggota-anggota dari kerajaan Allah. 1 Petrus 1:16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi rajanya pun kudus. Hidup kudus itu bukan hanya sekedar sebuah perjuangan untuk kita bisa hidup dalam kebenaran. Ya, saya tahu itu ada nilai perjuangannya. Tapi hidup kudus itu karena kita adalah warga kerajaan Allah. Dan rajanya itu memang kudus. Sehingga hidup kudus itu jadi gaya hidup kerajaan Allah. Kenapa hidup kudus jadi gaya hidup kerajaan Allah? Karena raja di kerajaan itu kudus adanya. Dan Alkitab bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah saudara, untuk saudara dan saya bisa hidup dalam kekudusan, fokuslah pada karakter sang raja itu. Fokuslah kepada pribadi sang raja itu. Jangan fokus kepada peraturannya. Kalau kita fokus kepada peraturannya, kita seringkali, saudaraku, gagal dalam hidup kudus. Kalau kita mau main-main peraturan, seringkali kita akan menjadi orang-orang yang melenceng dari hidup kudus. Kenapa? Karena nggak ada satupun di antara kita yang bisa melakukan peraturan-peraturan yang berat itu, peraturan-peraturan yang luar biasa itu, saudara. Nanti saya akan jelaskan di bagian yang lain. Tapi saudaraku, di bagian ini saya mau menegaskan kepada saudara dan saya. Ini perenungan buat kita semua. Yuk, kita mau fokus kepada pribadinya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Raja itu kudus. Nah, kekudusan adalah sebuah kepenuhan Allah. Jadi kalau saudara hidup dalam kekudusan, itu bukan hanya sekedar saudara ada di gaya hidup kerajaan Allah, tapi saudara ada dalam kepenuhan Allah. Allah sendiri berkata, sebab aku kudus. Allah rindu kita ada dalam kepenuhan sang raja itu, saudara. Sang raja itu rindu saudara dan saya ada dalam kepenuhannya, kepenuhan dia, saudaraku. Dan apa yang menjadi kepenuhan sang raja itu yang terjadi dalam kita, yang bisa termanifestasi dalam kita ketika kita hidup kudus? Karena kekudusan adalah sebuah kepenuhan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara tentang kudus, ini menarik. Kudus itu dalam bahasa Ibrani kados. Kados itu artinya, saudaraku, naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi. Nah, yang menarik, saudara, kalau saudara buka Roma pasal 12 ayat 2, mari kita buka Alkitab kita, Roma 12 ayat 2, saudara, Alkitab bilang begini, ini menarik sekali, tentang kekudusan, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara perhatikan ini dalam terjemahan King James Version, saudaraku, ditulis, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Transformed. Saudara, kita harus transformasi. Kita harus bertransformasi. Kata transform ini, saudaraku, artinya dalam banget. Artinya adalah menyeberang dari dunia ke tempat yang lebih tinggi. Jadi kata kados itu, saudara, kata kados itu erat hubungannya dengan Roma 12 ayat 2. Nah, kalau saudara baca ayat 1 dari Roma pasal 12, itu jelas kita bahas kekudusan di situ. Alkitab mengajak kita untuk membahas kekudusan. Tapi di Roma pasal 12 ayat 2, itu penjelasan berikut dari ayat yang pertama. Transform. Saudara dan saya menyeberang dari dunia ke tempat yang lebih tinggi. Kita bukan orang-orang dunia, saudara. Kita adalah warga kerajaan Allah. Makanya saya sangat setuju dengan tema ini, bahwa hidup kudus adalah gaya hidup kerajaan Allah. Kita bukan orang-orang dunia ini. Dunia ini sedang lenyap menuju kepada kebinasaannya dengan segala keinginannya, kata Alkitab.
tapi kita adalah warga kerajaan sorga. Mari kita kados, kita mau naik lebih tinggi. Mari kita hidup kados, mari kita ada dalam kekudusan. Mari kita hidup dalam kekudusan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya hidup dalam kekudusan, saudara sedang ada dalam gaya hidup kerajaan Allah. Kerajaan yang tak tergoncangkan, saudara. Bukan dunia ini. Kita bukan anak-anak dunia ini, tapi kita anak-anak kerajaan Allah. Siapa rajanya? Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Firman Tuhan bilang begini. Saya loncat ya dari ayat 10 langsung ke 14, Ibrani pasal 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, mengambil sebuah pengertian bahwa kita sebenarnya tidak kudus, tapi kita dikuduskan. Makanya saudaraku, bahasa yang lebih tepat, saudaraku harus hidup dalam kekudusan dengan saya. Karena kekudusan itu sebuah anugerah, sebuah kasih karunia dan pemberian dari Tuhan. Kita tahu semua, kita dikuduskan di Golgota, di karya salib Kristus. Nah, kasih karunia dan pemberian ini harus direspon dengan benar, saudara, dan harus diterima dengan iman. Mari, saudara, kita tidak kudus, tapi kita dikuduskan, dan ini adalah kasih karunia, ini adalah pemberian. Mari responi kasih karunia pemberian ini dengan benar, dengan baik, terima dengan iman. Dan ini harus kita maknai sebagai sesuatu yang sangat penting, saudara. Harus kita maknai sebagai sesuatu yang sangat penting. Hidup dalam kekudusan ini harus kita maknai sebagai sesuatu yang sangat penting. Ini kasih karunia, ini pemberian. Kita tidak kudus, kita dikuduskan. Makanya tadi saudaraku 1 Petrus 1:16 bilang, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya punya anak, saudara. Anak saya itu kadang-kadang kalau saya suruh lakukan sesuatu dan dia susah melakukan sesuatu, saudara, saya suka bilang begini sama anak saya waktu mereka masih kecil. Anak yang taat, anak yang pintar, gitu saya sebut namanya. Padahal sebetulnya dia nggak taat, saudara. Dia sebetulnya nggak sedang melakukan apa yang saya kerjakan. Contoh, nama anak saya nomor 2, namanya Berta. Waktu dia kecil, dia tuh suka buka sepatu pulang sekolah. Kadang-kadang namanya anak-anak, saudara, nggak disimpan lagi di rak sepatu. Terus saya bilang gini, Berta, taruh sepatu di raknya ya. Iya ayah. Nah saudaraku, iya ayah, tapi dia nggak kerjakan. Terus kemudian saya lihat lagi, loh sepatunya kok masih di tempat sembarangan, masih di teras bergeletakan begitu. Berta, taruh di rak sepatu ya Ber. Ya. Tapi saudara tahu kan anak kecil kelas 1, kelas 2 SD masih main-main. Dia pecah konsentrasinya dengan perintah yang saya sudah berikan, saudaraku, dengan permainan di sekitar rumah. Dan saudaraku, akhirnya saya dengan kesal, saya kemudian bilang, Berta, anak taat, anak obey, anak pintar, taruh sepatu di raknya ya sayang. Saya mau tanya, Berta itu anak taat gak pada waktu saya ngomong begitu? Berta gak taat, saudara, waktu saya ngomong dia anak taat. Seperti itulah kasih karunia Tuhan pada kita. Dia bilang, kuduslah kamu. Kudus. Jemaat GBI Petra yang kudus, terima kasih karunia ini, saudara. Jemaat GBI Petra, pelayan-pelayan di GBI Petra yang hidup dalam kekudusan, terima ini dengan respon yang benar. Ini kasih karunia, ini pemberian, ini anugerah. Imani itu, saudara. Mari beriman untuk kasih karunia itu. Makna ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi saya bilang, kita tidak kudus, tapi kita dikuduskan. Dan ini adalah sebuah kasih karunia dan pemberian.
Kasih karunia yang diberikan itu harus direspon dengan benar dan diterima dengan iman. Saya berdoa Gereja Bethel Indonesia Jemaat Petra Cilegon akan menjadi gereja yang merespon kasih karunia dan pemberian Tuhan dengan benar, menerimanya dengan iman, dan memaknainya sebagai sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Hidup dalam kekudusan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya boleh kasih sedikit gambaran bagaimana semua dimulai dari Tuhan tentang kekudusan ini, saudara. Tuhan kemudian melakukan sesuatu untuk umatnya yang ditebus dengan dia melakukan pengudusan. Di mana dia kerjakan itu? Di Golgota. Karena begitu besar kasihnya akan kita. Dia lakukan pengudusan itu buat umat yang ditebus. Dan saudara dengar baik, yang berikut yang harus dikerjakan oleh umat yang ditebus adalah meresponnya dengan benar. Kekudusan itu bukan hanya ada dalam hubungan vertikal, saudara. Kekudusan itu juga sangat mengena kepada hubungan secara horizontal. Nah, kalau saya gambarkan saudara itu seperti ini. Saudara umat yang ditebus dengan sesama, saudara akan punya reaksi yang benar terhadap sesama saudara karena saudara sudah hidup dalam kekudusan dan sudah ditebuskan. Begitupun apa yang sesama saudara kerjakan kepada saudara, saudara juga akan punya respon yang benar. Jadi saya bilang, saudara akan punya respon yang benar terhadap sesama saudara, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Dan saudara juga punya respon yang benar, reaksi yang benar terhadap apapun yang sesama saudara perlakukan terhadap saudara. Karena kekudusan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Dimulai dari Tuhan mengadakan pengudusan kepada kita, dan kemudian kita harus meresponnya dengan benar. Dan hubungan horizontal kita dengan sesama kita, saudara harus punya reaksi yang benar terhadap sesama saudara. Saudara nggak boleh jadi hakim, saudara nggak boleh menghakimi, saudara harus betul-betul mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saudara terhadap sesama. Saudara harus punya reaksi yang benar. Sesama juga memperlakukan saudara dalam segala hal. Dia mungkin memperlakukan kita dengan tidak baik, dia memperlakukan kita dengan tidak mengenakan, membuat kita mungkin bisa tersakiti. Kita juga punya reaksi yang benar. Kenapa? Karena kita orang-orang yang sudah dikaruniai kekudusan oleh Tuhan. Bicara tentang hidup kudus, saya teringat dengan seorang hamba Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6. Ini powerful, saudara. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3 dan ayat 5. Yesaya mendapat panggilan Allah dalam tahun matinya Raja Usia. Yesaya 6 ayat 1. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus. Sudah perhatikan, Kudus. Sudah perhatikan, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat yang ke-5, saudara lihat. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara, kekudusan itu akan membuat kita jadi tahu diri siapa kita. Kalau saudara bersentuhan dengan kekudusan itu, saudara bersekutu dengan kekudusan itu, saudara belajar lagi hidup kudus. Saudara akan menjadi orang yang tahu diri. Orang tahu diri itu biasanya orang yang dewasa. Dengan kata lain, saudara itu akan dibawa kepada kedewasaan rohani. Kalau saudara belajar dan saya untuk terus hidup dalam kekudusan. Sekali lagi saudara, ini bukan upaya kita, ini kasih karunia. Walaupun kita harus berjuang, ya kita harus taat, betul saudara. Ya kita juga jangan menggampangkan kasih karunia dan pemberian. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus meresponnya dengan benar. Lihat Yesaya ini saudara. Dia bilang, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir. Ketika dia melihat kekudusan Tuhan. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya mau belajar gaya hidup kerajaan Allah,
gaya hidup kerajaan Allah, yaitu hidup kudus. Saudara akan bertumbuh, saudara akan terus mengarah kepada kehidupan yang dewasa di dalam Tuhan. Saudara akan punya kedewasaan rohani. Saudara akan jadi orang yang tahu diri siapa saudara. Saudara dan saya adalah si penerima kasih karunia itu. Saudara adalah si penerima pemberian dan anugerah itu. Gak ada yang kita bisa sombongkan, gak ada yang kita bisa megahkan. Kalaupun kita bermegah di dalam Dia. Dalam Yesaya 6 ayat 8-13 masih di pasal yang ke-6 tadi, saudaraku. Yesaya 6 ayat 8-13. Mari kita lihat ayat ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Ini tentang kekudusan lagi. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahabatku, ini aku utuslah. Ayat 9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus kaya lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tumbuhnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tumbuh itu akan keluar tunas yang kudus. Soalnya dengan kekudusan Yesaya menuju kepada kedewasaan rohani, karena dia kemudian tahu siapa dirinya. Dia kemudian mengerti bahwa dia adalah sang penerima kebaikan Tuhan itu. Saudaranya orang dewasa yang punya pemahaman ini. Dan yang berikutnya, saudara, ketika saudara punya gaya hidup kudus, gaya hidup kerajaan Allah, saudara dan saya akan bersedia untuk melayani Tuhan dalam ketaatan. Loh, Yesaya ini disuruh melayani Tuhan itu lucu loh, saudara. Bayangkan, saudara, kalau saudara baca ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 mulai, Tuhan mengutus Yesaya, dia bilang, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Loh, kita tuh kan, saudaraku, kalau melayani seseorang yang kita harap dia ngerti. Tapi Tuhan bilang, saudaraku, kepada Yesaya itu, saudaraku, diutus Tuhan, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buat hati bangsa ini keras, buatlah telinganya berat mendengar, buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan seterusnya. Loh, saudara bisa lihat ayat-ayat ini. Ini semua pekerjaan yang gak mudah. Ini pekerjaan yang berat, saudara. Saudara tahu, Yesaya sedang diutus kepada sebuah pelayanan yang di dalamnya sepertinya dia tidak ada dalam keberhasilan di pelayanan itu. Dia tidak sedang ada dalam kesuksesan di sebuah pelayanan. Bayangkan, saudara. Tapi Yesaya bersedia untuk melayani dalam ketaatan. Ukuran keberhasilan kita sudah dalam melayani Tuhan adalah sejauh mana kita taat dan kita melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita. Saudara, Yesaya melayani dan kondisinya seperti itu bukan berarti Yesaya tidak berhasil. Keberhasilan Yesaya justru ketaatannya. Saudara, kita melayani Tuhan itu melayani apa yang Tuhan mau. Kalau Yesaya mungkin hidup di zaman sekarang ini, saudara, wah, ini dianggap hamba Tuhan gagal, saudara. Dianggap hamba Tuhan yang gak berhasil, dianggap hamba Tuhan yang gak sukses. Tapi tahukah saudara, Yesaya dibawa oleh Tuhan kepada sebuah pelayanan pemulihan, dan memang awalnya tidak mengenakan, karena pemulihan itu harus menghabiskan semua yang tidak benar dan kemudian memunculkan sesuatu yang benar, yang kemudian baru di mata Tuhan. Kudus akan membawa kita kepada kebersediaan, hati yang bersedia untuk melayani Tuhan dalam ketaatan. Hidup kudus, saudara. Mari kita punya gaya hidup kerajaan Allah. Dan saudara dan saya akan melayani Tuhan dalam ketaatan. Dan ukuran keberhasilan bukan terletak pada hal yang lain dalam kita melayani Tuhan. Ukuran keberhasilan kita adalah pada ketaatan kita kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi panggilan kita yang Tuhan kasih kepada setiap saudara. Panggilan Tuhan bagi kita
maksud saya. Yosua pasal 3 ayat 5, saya akan akhiri dengan ayat ini saudaraku, ini luar biasa. Yosua pasal 3 ayat 5, kisah yang hebat. Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok, perhatikan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Wow, saudara, Yosua kasih pesan sama bangsa Israel. Yosua kasih pesan penting ini. Ini perkara yang ketiga kalau saudara hidup dalam kekudusan. Yang pertama, saudara akan dibawa kepada kedewasaan rohani, tahu siapa diri saudara. Saudara dan saya bukan siapa-siapa. Kita hanya sekedar orang yang menerima kasih karunia. Jangan ada yang sombong dengan dirinya. Yang kedua, saudara dan saya akan melayani Tuhan dalam ketaatan. Seberat apapun pelayanan itu. Kalau itu yang Tuhan mau untuk saudara kerjakan, saudara akan mengerjakan. Dan yang ketiga, saudara, ini ayat ini. Saya ulangi lagi, sekali lagi saudara ya. Berkata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Wow, hidup dalam kekudusan itu berarti saudara dan saya sedang mempersiapkan diri mengalami perbuatan besar dari Tuhan. Wow, saudara mau mengalami perbuatan besar dari Tuhan, persiapkan dirimu. Tahu bagaimana cara mempersiapkan dirimu untuk mengalami perbuatan Tuhan yang besar? Tahu bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk mengalami perbuatan Tuhan yang besar? Yosua 3:5 ajarkan kita, kuduskanlah dirimu, hiduplah dalam kekudusan. Orang-orang yang menjaga hidupnya dalam kekudusan, saudara. Wah, saya sudah pelayanan hampir 30 tahun, saudara. Saya sudah hampir keliling ke berbagai jenis gereja, ke berbagai jenis komunitas, persekutuan. Dan saya menemukan bagaimana orang-orang yang hidup dalam kekudusan, yang hidup kudus, itu dipercayakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Saya bukan ngomong tentang hal materi saja, saudara. Ada orang yang dipercayakan perbuatan besar, tapi itu bukan hal yang materi. Tapi intinya, orang-orang ini jadi berkat, bawa banyak jiwa kepada Tuhan, saudara. Banyak orang memuliakan Tuhan melalui hidupnya, melalui kesaksian dirinya. Orang-orang yang hidup dalam kekudusan, saudara, akan menerima perbuatan besar Tuhan. Persiapkan diri saudara, hidup kudus. Karena hidup kudus adalah gaya hidup kerajaan Allah. Kenapa itu gaya hidup kerajaan Allah? Ya karena kerajaan Allah itu tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hidup dalam kebenaran itu gaya hidup kerajaan Allah. Itu berarti hidup kudus. Hidup dalam damai sejahtera itu gaya hidup kerajaan Allah. Itu dampak dari hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus itu karena dampak kita hidup dalam sejahtera. Saudaraku, hidup kudus karena raja kerajaan dari Allah itu, raja di kerajaan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Allah itu sendiri. Allah itu sendiri berkata kepada kita, kuduslah sebab aku kudus. Selamat menjalani kedewasaan di dalam iman, selamat melayani dalam ketaatan, dan selamat untuk mempersiapkan diri bagi perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Punyalah gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, hamba bersyukur hamba boleh diizinkan untuk menyampaikan isi hatimu walaupun melalui rekaman ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Roh Tuhan bekerja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya bahwa firman-Mu tetap berkuasa, dan ya, firman-Mu berkuasa. Nah, hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan yang melihat, mendengar pemberitaan firman Allah ini, diberkati ya Tuhan. Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sebuah keputusan, keteguhan hati untuk hidup kudus, hidup dalam kekudusan. Karena
umat-umat-Mu menyadari kami adalah warga kerajaan sorga, warga kerajaan Allah, dan kami mau ada dalam gaya hidup kerajaan Allah. Kami mau belajar hidup kudus ya Tuhan, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kami mau hidup dalam kebenaran, kami mau hidup kudus, kami mau hidup dalam damai sejahtera, kami mau hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Dan kami juga mengimani bahwa raja dari kerajaan Allah itu adalah pribadi yang kudus. Dan Engkau berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami mau belajar untuk kami terus dewasa di dalam Engkau. Kami melayani dengan ketaatan, dan kami mempersiapkan diri untuk perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap telinga yang mendengar firman Allah, yang hatinya bagai tanah yang subur dan gembur bagi benih yang ditabur. Benih itu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk puji hormat bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.